Oke, baik. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali dipertemukan dengan keadaan sehat. Itu semua pasti karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah sabda kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua dan boleh menjadi iman yang kokoh dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya ke-18 sampai 19. Sebelum kita membaca firman ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu pada saat ini. Kami bersyukur kami boleh kembali dipertemukan dalam ruangan ini, bahkan dalam setiap kehidupan hamba boleh menyampaikan firman ini untuk boleh dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap orang-orang yang mendengarnya Bapa. Pada saat ini urapi hamba-Mu supaya firman yang hamba bawa boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kita mengambil firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayatnya ke-18 sampai ayatnya ke-19. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini yang berkata demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Ya, kita mengambil 2 ayat dalam pasalnya yang ke-43 ini, ya Bapak Ibu. Inilah yang sering kita baca, ya, yang sering kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Saya akan memberikan tema atau judul kecil pada sore hari ini, yaitu Tuhan membuat hal yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, memang ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, banyak hal-hal baru yang menjadi pengalaman yang baru dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita menaruh posisi kita lebih terendah daripada Tuhan, ya pasti banyak hal-hal baru yang seringkali kita dapatkan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, kita pada saat ini akan membahas, ya, 2 ayat ini, bagaimana Tuhan benar-benar mencintai kita, Tuhan benar-benar menyayangi kita dalam setiap kehidupan kita pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mau bahwa kita mendengarkan firman secara fokus, secara baik, ya Bapak Ibu, supaya firman ini boleh tertanam dalam setiap hati karakter kita, ya. Apa sih yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita? Pastinya Tuhan itu mau hidup kita itu selalu baru, ya Bapak Ibu. Misalkan ketika kita setiap hari beribadah, ketika kita setiap hari mendengarkan khotbah, Tuhan mau kita bukan hanya sekedar pendengar, ya, atau sekedar pengelihat gitu kan, tapi Tuhan mau kita menjadi pribadi yang benar-benar melakukan firman tersebut, ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut di hadapan Tuhan, ya. Yang pertama itu kita harus tinggalkan masa lalu kita. Ketika kita mau mengikuti Tuhan, ketika kita mau mempertaruhkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mari kita tinggalkan masa lalu kita, ya. Kita jangan ingat-ingat, tapi kita tinggalkan dan jadikan hal tersebut suatu pengalaman yang buruk
Ya, kalau misalnya pengalaman yang buruk kita tinggalkan, tapi kalau pengalaman yang baik, mari kita kembangkan ya, sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan umatnya untuk tidak terus terikat pada masa lalu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu selalu mengingatkan umatnya atau orang-orang percaya supaya tidak terikat pada masa lalu ya. Mungkin masa lalu kita ada yang terkecewa, merasa diabaikan, merasa tidak dihargai. Mungkin dalam pekerjaan kita seringkali kita dipertemukan oleh teman-teman yang tidak menghormati kita, tidak menghargai kita ya. Mungkin antar bos dengan anak buah, ketika kita menjadi anak buah ya, bos seringkali mungkin cuekin kita ya, karena kita di kantor mungkin jabatannya lebih rendah dari mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tapi Tuhan ya selalu ada buat kita ya, dalam situasi apapun, mungkin dalam kecewaan, di dalam dunia mungkin kita sering merasa tidak dihargai, mungkin dalam pelayanan juga kita belum tentu kita dihargai oleh orang lain. Seringkali ketika kita mungkin belum pelayanan menjadi pemain musik atau hal-hal yang lain gitu kan, ya mungkin seringkali orang mengabaikan kita, mungkin kurang ya, kurang dalam kemampuan kita. Tapi pada saat ini kita akan belajar sih bagaimana Tuhan benar-benar mau memakai kita ya. Tapi satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita tinggalkan masa lalu kita ya, masa kelam kita atau masa gelap kita ya Bapak Ibu. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mengingatkan umatnya untuk tidak terus terikat pada masa lalu, baik itu kegagalan, luka maupun keberhasilan lama. Misalnya mungkin kita memiliki masa lalu yang begitu tidak baik gitu kan. Mari kita tinggalkan, dan seringkali kita sulit maju karena apa? Karena masih hidup dalam bayang-bayang yang mungkin masa lalu kita yang kurang baik gitu kan. Mungkin di dalam keluarga kita sering dibanding-bandingkan dengan kakak kita atau adik kita ya Bapak Ibu. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil ya. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari itu menjadi suatu rutinitas biasa, atau seringkali itu bahwa Tuhan merasa tidak adil gitu kan. Tapi pada saat ini, pada sore hari ini Bapak Ibu, mari kita tinggalkan masa lalu itu. Kita tata masa depan yang baik bersama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita. Tuhan akan selalu memberkati kita. Yang penting kita taat sama Tuhan ya. Bapak Ibu, ketika kita masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu, padahal Tuhan punya rencana yang lebih besar di depan ya. Bapak Ibu, ketika kita masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu, ya sebenarnya Tuhan mau kita berubah ya. Ketika kita berubah, Tuhan telah menyiapkan ya hal-hal yang baru, ya hal-hal yang bisa membuat kita berubah, meninggalkan masa lalu kita ya. Yang menjadi aplikasi kita pada poin yang pertama, yaitu belajarlah melepaskan kepahitan ya, penyesalan dan zona nyaman kita ya. Mungkin ada zona-zona nyaman kita yang mungkin sulit kita lupakan ketika kita mau bersama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, seringkali dunia memberikan keenakan, kenyamanan ya. Tetapi di balik itu, ketika kita terdiam sejenak Bapak Ibu, ketika kita melihat ya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan ya, kita melihat mereka hidup dengan aman, tentram gitu kan. Ketika kita hidup mungkin berkecukupan, punya mobil ya, mungkin kita punya uang banyak ya, itu adalah titipan duniawi ya Bapak Ibu. Tapi seringkali itu menjadi titik zona nyaman kita, sehingga kita tidak memerlukan Tuhan lagi gitu kan. Tapi Bapak Ibu, ingat bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi ya. Kita percaya bahwa
Tuhan pemilik dari semua bumi ini. Dan itu bisa aja Tuhan ambil dari hidup kita. Ya, Bapak Ibu, artinya kita harus belajar dan melepaskan kepahitan, penyesalan dan zona nyaman kita. Demi apa? Demi pelayanan, mungkin demi penginjilan gitu kan. Mari Bapak Ibu kita tinggalkan setiap kita belajar melepaskan masa lalu kita, mungkin masa lalu yang enak gitu kan. Tapi mari kita fokus kita melayani Tuhan gitu kan. Boleh kita punya mobil, tapi jangan lupa bahwa dunia mobil atau barang-barang yang berharga yang kita miliki itu adalah sebuah titipan yang berasal dari Tuhan. Ya. Terus poin yang kedua yaitu percaya kerjaan Tuhan yang baru. Kalau kita lihat ayat yang ke-19, ya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini kata Tuhan, ya, bahwa aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, poin kita yang kedua itu percaya pekerjaan Tuhan yang baru. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melepaskan zona nyaman kita dan kita mau konsisten mengikuti Yesus, Tuhan pasti menyediakan hal-hal yang baru dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, kalau kita lihat ayatnya ke-19 tadi, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, artinya Bapak Ibu bahwa Tuhan selalu bekerja bahkan ketika kita tidak menyadarinya, ya. Ketika kita tidak menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tapi sebenarnya Tuhan selalu bekerja dalam setiap kehidupan. Tapi kita seringkali lupa atau tidak menyadari hal tersebut. Ketika kita mempunyai gaji yang besar, ketika kita memiliki banyak harta, seringkali kita tidak sadar bahwa di dalam perjalanan kita itu ada Tuhan yang selalu menuntun, ya, menuntun kita dari mungkin masalah-masalah yang ada ketika kita punya masalah, dan Tuhan memberikan solusi yang baru buat kita sehingga perjalanan kita mungkin seperti mulus-mulus aja gitu kan. Tapi Bapak Ibu bahwa Tuhan berkata tadi, kalau kita lihat ayatnya ke-19 bahwa aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan selalu membuat sesuatu yang baru untuk setiap umat-umatnya yang mengandalkan Dia. Ya, kalau kita lihat bahwa kadang di depan seperti padang gurun, tetapi Tuhan mampu membuka jalan di tempat yang mustahil. Terkadang ketika kita memiliki masalah yang besar gitu kan, ya mungkin secara manusiawi kita tidak akan bisa melewati hal tersebut, ya. Ketika kita mempercayakan setiap apa yang baru dalam setiap kehidupan kita, ya, ketika kita menjalaninya dengan penyertaan Tuhan, ya, hal yang mustahil ini jadi mustahil bagi Tuhan karena Tuhan benar-benar memakai kita, Bapak Ibu, ya, bahwa di padang gurun sekalipun kalau kita lihat bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, dia tidak membawa beras, dia tidak bawa sesuatu apapun, tetapi Tuhan mencukupkan apa yang mereka mau. Ketika mereka mau minum air, ketika mereka mau makan daging, Tuhan selalu menyediakan gitu. Tetapi orang Israel pada saat itu tidak bersyukur akan hal tersebut, ya. Bapak Ibu, seringkali kita menjadi bangsa Israel. Kita lupa sama Tuhan ketika kita diberikan kenyamanan, ya. Ketika diberikan jabatan yang baik, kita memiliki banyak uang, harta gitu. Seringkali kita mengabaikan Tuhan, tapi memang itu hal yang harus kita tinggalkan, ya. Kalau kita lihat dalam setiap kehidupan bagaimana sih Tuhan gitu kan. Mari kita renungkan Bapak Ibu setiap firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan hal yang baru setiap hari. Ya. Hari ini kita tidur, ya kan. Besok akan berbeda dengan momen-momen yang kemarin, ya, gitu. Itu tanda bahwa Tuhan benar-benar menyediakan hal yang baru. Mungkin masalah hari ini udah selesai, mungkin masa ke depan kita tidak tahu lagi, Bapak Ibu. Makanya mari kita belajar bahwa kita percaya bahwa Tuhan benar-benar memakai kita
untuk alat tangannya. Supaya apa? Supaya menjadi saluran berkat untuk orang lain. Yang menjadi aplikasi untuk poin yang kedua ini yaitu percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu walaupun situasi belum berubah ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Mungkin ketika kita mengikuti banyak hal-hal yang tidak mudah yang kita lewati, tapi kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup walaupun situasi mungkin kita rasa kok gak berubah-ubah ya gitu kan. Mungkin di dalam kehidupan kita kok saya kayak gini-gini terus gitu kan. Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Poin yang ketiga yaitu lihat dan peka terhadap cara Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, apakah kamu tidak mengetahuinya? Ini menentang kita untuk karya Tuhan. Seringkali berkat sudah ada, tetapi kita tidak menyadarinya karena apa? Karena kurang peka. Ya. Seringkali Tuhan sudah memberikan kerjaan kepada kita, tapi ketika kita mungkin di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu, misalnya ada teman kita yang memberikan kita pekerjaan, ya, sehingga ketika teman kita itu memberikan pekerjaan kepada kita, kita menolak pekerjaan itu, padahal Tuhan sudah bekerja, ya, sudah bekerja. Mungkin kita butuh Tuhan, aku pengen pekerjaan, aku mau bekerja Tuhan gitu kan. Tapi ketika kita udah mendapatkan pekerjaan itu, sehingga kita tidak bersyukur akan pekerjaan itu, sehingga kita tinggalkan dan mungkin kita tolak. Sebenarnya Tuhan sudah bekerja, ya. Sebenarnya Tuhan sudah bekerja di dalam setiap kehidupan kita, tapi kita yang tidak peka akan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari lihat dan peka terhadap cara Tuhan. Kita harus peka supaya apa? Supaya kita tidak menyalahkan Tuhan terus gitu kan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu bekerja gitu. Ketika kita mungkin dalam kehidupan kita butuh uang gitu kan, sehingga ada orang datang memberikan uang mungkin 10.000, 20.000, tapi mungkin itu tidak cukup dengan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan 20.000, tapi yang datang 10.000. Tapi itulah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita Bapak Ibu. Tapi terkadang kita nggak peka dengan hal tersebut, sehingga kita menganggap setiap momen-momen yang kita lewati itu adalah karena kebetulan. Sebenarnya momen-momen yang kita lewatkan, momen-momen yang sudah kita alami itu sebenarnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, tapi kita aja yang nggak peka. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini bagaimana kita juga harus peka gitu kan, harus mengerti akan firman Tuhan, bahwa kita juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal yang baru dalam hidup kita. Yang menjadi aplikasi buat poin yang ketiga itu latih iman untuk melihat peluang, yaitu pertolongan dan mujizat kecil setiap hari. Mari kita latih iman kita untuk melihat hal-hal kecil yang telah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi kesimpulan buat kita pada hari ini yaitu Tuhan bukan hanya Allah masa lalu, tetapi Allah masa kini dan masa depan. Dia sanggup membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Demikian kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga firman yang telah kita dengar boleh bermanfaat dalam setiap kehidupan kita. Dan saya Penandus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan firman kita pada saat ini. Biarlah boleh menjadi berkat untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Salam.